Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kadang kita merasa rezeki kita seret, duit kita nggak cukup, usaha nggak jalan, peluang susah dicari. Hati kita rasanya sumpek, seolah pintu hidup ini ketutup rapat-rapat. Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar, terus mikir gini, sebenarnya rezeki itu sempit atau akunya yang menyempitkannya sendiri? Seringkali yang sempit itu bukan pintu rezeki dari Allah, tapi cara kita melihatnya, cara kita mencarinya, dan cara kita mensyukurinya. Kita sering memenjarakan diri di pikiran kita sendiri, mikir harusnya begini, harusnya begitu, sampai lupa bahwa Allah bisa bukain jalan dari arah yang tak terduga dan tak disangka-sangka. Allah itu maha luas, dan Dia maha pemberi rezeki. Kalau gitu, kenapa hidup kita terasa sempit? Yuk kita ngobrol pelan-pelan di video ini tentang bagaimana rezeki itu sebenarnya sangat luas, tapi sering kita sempitkan dengan cara pikir dan sikap kita sendiri. Banyak orang menganggap rezeki itu cuma uang, padahal rezeki itu lebih luas dari sekedar isi dompet. Coba bayangkan, ada orang yang hartanya banyak, tapi hidupnya nggak tenang. Setiap malam tidurnya gelisah, takut kehilangan, takut dibohongi, takut tersaingi. Sementara ada orang yang penghasilannya mungkin pas-pasan, tapi tidurnya bisa nyenyak, makan pun bisa lahap, dan hatinya damai. Jadi rezeki itu bisa berupa kesehatan yang gak pernah masuk rumah sakit, teman yang jujur dan tulus yang gak ninggalin saat susah, hati yang tenang meski penghasilan pas-pasan, anak yang nurut, pasangan yang sabar, waktu luang buat ibadah dan istirahat, ketenangan jiwa dan pikiran yang gak bisa dibeli. Tapi karena pikiran kita cuma tertuju ke uang dan harta, akhirnya kita merasa miskin. Padahal Allah udah kasih begitu banyak. Allah berfirman, dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita sering lupa menghitung rezeki yang gak berbentuk uang. Padahal bisa jadi justru itu yang paling mahal. Ada yang punya motor tua, tapi selalu bisa sampai tujuan dengan selamat. Ada yang rumahnya sempit, tapi keluarganya rukun dan hangat. Itu juga rezeki. Rezeki yang luas bisa jadi terasa sempit karena cara pandang kita yang keliru. Contohnya, yang pertama, fokus sama yang belum didapat, lupa yang udah dikasih. Kita ngeluh gaji kecil, tapi lupa masih punya pekerjaan. Kita pengen bisnis besar, tapi nggak rawat bisnis kecil yang ada sekarang. Kita sibuk kejar nanti, sampai nggak lihat nikmat hari ini. Yang kedua, sibuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Kita lihat postingan orang jalan-jalan ke luar negeri, langsung ngerasa hidup kita gitu-gitu aja. Kita lihat orang baru nikah langsung punya rumah, padahal nggak tahu perjuangan mereka di balik layar seperti apa. Banding-membandingkan hidup cuma bikin hati capek dan nggak pernah puas. Nah yang ketiga, ngeluh terus, lupa bersyukur. Kita bilang, kenapa sih hidupku begini-begini aja? Tapi nggak sadar, banyak orang yang pengen tukaran posisi sama kita. Orang yang hari ini bisa makan, bisa jalan, bisa ketawa, itu udah lebih kaya dari jutaan orang di luar sana. Kalau cara pandangnya udah sempit, sebanyak apapun rezeki yang masuk, hati tetap merasa kurang dan kurang.
Kadang kita nyari rezeki cuma di satu arah. Misalnya, harusnya dapat dari kerjaan ini, harusnya dari usaha ini, harusnya dari orang itu. Kita jadi kecewa saat rencana nggak sesuai ekspektasi kita. Padahal bisa jadi Allah lagi ngarahin ke sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Mungkin kamu nggak jadi keterima kerja di perusahaan impian, tapi ternyata malah buka usaha kecil-kecilan yang bikin kamu bebas waktu dan hidup lebih bahagia. Mungkin jodoh yang kamu harapkan nggak jadi, tapi beberapa tahun kemudian kamu sadar, alhamdulillah, ternyata itu penyelamatan dari Allah. Allah nggak pernah salah ngasih rezeki, tapi kitalah yang kadang terlalu banyak ngatur skenario hidup kita sendiri. Ada hal yang bikin rezeki mampet tapi nggak kelihatan secara kasat mata, yaitu dosa-dosa kita sendiri. Dosa itu seperti selimut gelap yang nutupin cahaya. Rezeki itu bisa jadi udah di depan mata, tapi hati kita nggak peka karena udah keruh. Contohnya, jarang istighfar, padahal istighfar itu magnet rezeki. Sholatnya sering telat atau bahkan asal-asalan. Lupa bersedekah, padahal sedekah itu investasi. Mulutnya sering ngeluh dan ngomel, padahal lisan bisa jadi pintu syukur atau malah penutup nikmat itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan." Jadi kalau hidup lagi terasa sempit, coba cek bukan cuma rekening bank, tapi juga kondisi iman kita. Rasa takut itu juga bisa nyempitin rezeki. Takut nyoba, takut gagal, takut diomongin orang, takut nggak punya yang cukup. Akhirnya kita nggak berani ngambil langkah, nggak berani buka peluang, nggak berani ngembangin diri. Padahal Allah sudah mengingatkan, sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kalau sumber rezeki itu dari Allah, kenapa kita masih takut? Mulai aja dulu, karena yang penting bukan seberapa besar langkah kita, tapi seberapa yakin hati kita sama Allah. Kalau rezeki itu luas, tapi kita merasa sempit, berarti ada yang salah di cara pandang atau sikap kita. Coba mulai dari 3 hal ini. Yang pertama, perbanyak istighfar. Jangan anggap remeh istighfar. Bahkan Nabi yang maksum aja, tidak punya dosa, istighfar sampai puluhan kali dalam sehari, bahkan lebih dari 70 kali. Apalagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu." Yang kedua, luaskan cara kita mencari rezeki. Jangan terpaku satu jalan. Belajar skill baru, kolaborasi, mulai dari yang kecil. Banyak bisnis besar dimulai dari kos-kosan kecil, garasi, bahkan dari dapur yang sederhana. Yang ketiga, perbanyak syukur. Syukur itu magnet yang mengundang tambahan nikmat-nikmat dari Allah. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, sungguh pasti kami akan menambah nikmat kami kepadamu." Nah, coba bikin jurnal syukur harian. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Lama-kelamaan kamu akan sadar, ternyata hidupmu nggak sesempit itu. Rezeki itu nggak pernah salah alamat. Allah udah siapin takarannya, tapi kita yang sering nggak siap nerima. Kadang rezeki kita ditunda, karena kalau dikasih sekarang, kita bisa sombong, lupa diri, lupa sama Allah, lupa manusia. Sebenarnya rezeki itu luas, jadi hati kita juga harus diperluas.
dengan bersyukur, dengan tawakal, dan dengan prasangka baik kepada Allah. Buka hati, buka pikiran, dan percaya. Rezeki itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi sejauh mana kita merasa cukup. Kalau kamu pernah merasa rezeki terasa sempit, padahal udah usaha keras, boleh dong ceritain sedikit di kolom komentar ya. Kita nggak tahu, mungkin kisahmu bisa jadi pelipur lara buat yang lainnya. Baik, terima kasih sudah nonton sampai sini. Terima kasih juga sudah dukung channel ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pandang kita juga semakin baik, pemahaman kita, iman kita terhadap Allah, keyakinan kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di video selanjutnya kita akan ngobrol lagi tentang ini. Gak harus kaya dulu untuk bersyukur, karena ternyata rasa cukup itu bukan hasil dari kekayaan, tapi buah dari hati yang mengenal syukur. Baik, sampai jumpa di video berikutnya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.